Baiklah, anak-anak ibu, gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, kabarnya baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu minta kepada anak-anak ibu untuk melihat di sekitarnya apakah ada sampah. Boleh tolong diambil dan dibuang ke tempat sampahnya. Kepada Irsa di sekolahnya itu ada sampah, boleh diambil. Dan tempat ini boleh dilakukan agar pembelajaran kita lebih menyenangkan dan berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam belajar. Untuk itu ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya kepada Irsa. Silakan. Ista'id, Ra, Basmalah. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi pelajaran kita berjalan dengan lancar dan anak-anak ibu dapat menerima dan memahami materi yang nanti kita pelajari. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, ibu akan mengabsen anak-anak ibu sekalian. Nanti apabila dipanggil namanya boleh angkat tangan dan bilang aja ya. Oke, Bu. Baik, yang pertama Irsa. Hadir, Bu. Selanjutnya Elenia Chandra. Hadir, Bu. Selanjutnya Tika. Hadir, Bu. Rizka Maulana. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Seluruh anak ibu hadir pada hari ini. Tolong dipertahankan kehadirannya ya. Baik, Bu. Baik. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, ibu ingin bertanya kepada anak ibu terkait dari materi kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat dan mengulang materi kita minggu lalu? Kepada yang bisa boleh angkat tangan. Saya, Bu. Silakan kepada Emel. Minggu kemarin kita belajar tentang akhlak, Bu. Menurut Emel, akhlak itu seperti apa? Akhlak itu kemarin Ibu menyampaikan bahwa akhlak itu secara bahasa artinya kebiasaan kita, Bu, tabiat. Itu, Bu. Baik, terima kasih Emel. Pelajaran kita hari ini tentang akhlak pergaulan remaja. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu terkait dari materi kita hari ini, yaitu akhlak pergaulan remaja, yang mana Ibu akan bertanya terkait remaja dahulu. Kira-kira apabila Ibu katakan remaja, apa yang terlintas di pikiran anak Ibu? Yang pertama kepada Rosa, apabila Ibu mengatakan remaja, apa yang terlintas di pikiran Rosa? Seorang yang sudah balik. Kalau Ella? Orang yang sudah berumur dari 10 tahun, Bu, sampai ke atas, Bu, tidak pernah. Kalau Isa? Kondisi diri, Bu. Bisa Pak? Proses peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Bisa? Gensi. Ya betul. Jadi remaja itu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Yang mana kan masa remaja itu kan masa anak-anak itu saat sekarang ini. Terkait dari remaja, sebelum kita belajar tentang bagaimana ketentuan atau akhlak yang baik dalam pergaulan remaja, Ibu akan bertanya dulu, kira-kira kasus apa yang sering terjadi pada remaja saat ini? Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu? Boleh, San? Budi, Bu. Oh, Budi, bagus. Selanjutnya kepada Alkitab, tawuran, kepada Tika, pergaulan bebas, Bu.
Iya betul. Pada Isa ada lagi? Kira-kira? Minuman keras Bu. Ya betul. Kepada masa pacaran? Ya betul. Jadi remaja saat ini itu sangat marak dengan perilaku yang buruk atau perilaku tercela seperti tawuran, seperti minuman keras, pacaran, dan bullying. Itu perilaku yang mungkin tidak jarang lagi dilakukan remaja saat ini. Jadi tujuan kita belajar akhlak pergaulan remaja adalah supaya anak-anak itu bisa membentengi diri dari perilaku tersebut, dan anak-anak itu tahu bagaimana seharusnya kita remaja itu bersikap, dan anak-anak itu bisa saling menasihati, saling memberikan atau mengajak teman-temannya kepada perilaku yang baik agar kita sama-sama terhindar dari yang namanya kenakalan remaja. Baik, sebelum itu ibu tanyakan kepada anak-anak ibu, apakah anak ibu sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi yaitu akhlak pergaulan remaja. Yang mana dari 3 kata ini terdapat kata akhlak pergaulan dan remaja. Yang pertama itu kita bahas tentang pengertian akhlak terlebih dahulu. Yang mana ibu minta satu orang untuk maju ke depan untuk membacakan pengertian dari akhlak. Siapa yang mau? Boleh angkat tangannya? Sama-sama Lisan Bu. Baik, kepada Usama dan Lisan boleh ke depan. Baik, saya pertama kepada Lisan boleh membacakan pengertian dari akhlak, boleh dibuka. Boleh dibacakan kepada teman-teman. Baik, pengertian dari akhlak adalah sifat atau perilaku yang melekat pada diri seseorang, baik yang baik maupun yang buruk, yang mempengaruhi interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Akhlak, moral, etika, dan perilaku yang menjadi ciri khas individu atau kelompok. Akhlak membentuk kepribadian dan hubungan sosial yang harmonis. Baik, terima kasih Pak Lisan. Boleh diberikan aplausnya. Jadi selanjutnya itu adalah pengertian dari remaja. Boleh kepada Usama bantu dibacakan? Baik Bu, remaja itu fase perkembangan manusia yang terjadi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Biasanya dimulai sekitar usia 10 sampai 12 tahun dan berakhir sekitar usia 18 sampai 21 tahun. Pada fase ini individu mengalami perubahan fisik, emosi, dan psikologis yang signifikan serta mulai mencari identitas dan peran dalam masyarakat. Baik, terima kasih bersama. Boleh diberikan apa sekali? Jadi dari penjelasan bersama maupun Isan tadi bahwa akhlak itu adalah etika atau cara kita dalam melaksanakan atau berinteraksi di dalam kehidupan. Dan remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, yang mana rentang usianya itu 10 sampai 21 tahun. Yang mana remaja itu identik dengan sifatnya itu labil, suka meniru, dan kebanyakan remaja ini merasa kadang kurang percaya diri dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan remaja ini sangat bingung dirinya itu seperti apa dan lain sebagainya. Karena kebingungan itu yang mengakibatkan remaja itu suka meniru orang lain. Terkadang di dalam meniru itu remaja itu sulit membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga mereka kadang-kala terjebak dalam kenakalan remaja. Jadi seharusnya kita sebagai remaja itu tahu mana itu yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita dalam berperilaku dan beretika itu sesuai dengan yang telah Allah syariatkan. Jadi akhlak pergaulan remaja adalah perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh remaja dalam berinteraksi dengan orang lain, baik teman sebaya, keluarga maupun masyarakat luas.
Bu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak remaja itu. Ibu kita kepada salah satu anak ibu menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi remaja dalam berperilaku. Siapa yang mau membacakan? Pada ini boleh. Yang ini. Oke Bu, faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja adalah yang pertama ada faktor lingkungan keluarga Bu. Yang kedua faktor teman sebaya. Yang ketiga yaitu media sosial. Yang keempat yaitu sekolah. Yang kelima adanya faktor kebudayaan. Yang keenam faktor pengalaman pribadi. Yang terakhir yaitu adanya faktor kepribadian Bu. Baik, terima kasih Mel. Betul sekali yang dibilang tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi remaja itu dalam bersikap itu adalah yang pertama lingkungan keluarga, teman sebaya, media sosial, sekolah, kebudayaan, pengalaman pribadi maupun kepribadian. Yang mana ibu hanya menjelaskan satu saja. Contohnya itu adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu sangat mempengaruhi akhlak atau etika anaknya, karena di lingkungan keluarga itulah anak itu mulai dididik bagaimana seharusnya berperilaku. Karena kan keluarga itu kan madrasah pertama bagi anaknya. Jadi apabila orang tuanya mencontohkan atau mendidik dengan cara yang baik, maka anak itu akan timbul menjadi anak yang baik. Begitupun sebaliknya, apabila keluarganya itu mencontohkan yang tidak baik, otomatis anak itu juga akan meniru kepada perilaku yang tidak baik juga. Baik, untuk memperkuat materi kita pada hari ini, kita coba lihat dalilnya, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 104. Ibu minta kepada salah satu anak ibu untuk membacakan kepada Usama. Boleh Bapak bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya artinya, adalah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, yang mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya baik, terima kasih sama. Jadi dalil di sini yaitu Quran surah Al-Imran ayat 104, yang mana intinya itu kita disuruh untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang salah. Jadi seharusnya kita sebagai remaja tidak hanya kita membentengi atau mengarahkan diri kita saja untuk berbuat kebaikan, tetapi kita juga ada kewajiban untuk memberitahu atau mengajak teman-teman kita untuk berbuat kebaikan. Dan apabila kita melihat suatu perbuatan yang salah, itu juga kewajiban kita untuk menegurnya dan menasihatinya untuk bisa sama-sama kita berbuat baik dalam kehidupan ini. Baik, terkait dari akhlak pergaulan remaja ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu akhlak terpuji, yang kedua adalah akhlak tercela. Dan buat ibu kita kepada anak-anak ibu, siapa yang bisa memberikan contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Kepada Atika, boleh bantu? Baik Bu, akhlak terpuji dalam pergaulan itu saling menolong teman yang sedang kesusahan Bu. Baik, terima kasih Atika, betul sekali. Contoh dari akhlak terpuji dalam pergaulan remaja adalah menolong teman. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan contoh dari akhlak tercela dalam pergaulan remaja? Pada Emil? Akhlak tercela tentunya pacaran Bu. Ya, kenapa menurut Emil itu akhlak tercela? Karena kan kebanyakan dari remaja itu kan memang masanya atau fasenya itu sedang jatuh cinta dan lain sebagainya. Kenapa itu menurut Emil itu salah satu perilaku tercela? Karena Allah juga
sudah menjelaskan Bu dalam Al-Quran Bu. Karena pacaran itu adalah suatu perbuatan yang minimal. Ya, berarti Allah juga telah menjelaskan juga di dalam Al-Quran ya kan? Ya Bu. Jadi menurut Eka pacaran ini banyak manfaatnya atau mudaratnya? Mudaratnya Bu. Oh ya. Jadi pacaran ini termasuk dari efek kecil karena sangat banyak atau dampak negatif dari pacaran. Karena Allah juga telah melarang itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang seperti yang dibilang Emma tadi bahwa Allah melarang mendekati zina. Dan mungkin ada yang sepakat dengan pendapat itu. Ada yang juga mengikuti egonya. Oh, kenapa kok nggak boleh pacaran? Sementara kan ini adalah masanya untuk pacaran, kita suka dan lain sebagainya. Kan ada orang yang berprinsip kayak gitu. Lalu gimana nanti cara menentukan pasangan jika tidak pacaran? Jadi untuk memilih pasangan dan lain sebagainya itu tidak dengan pacaran. Islam juga mengatur cara kita untuk memaknai atau memaknai rasa cinta dan suka tersebut. Jadi bagi anak-anak ibu sekarang itu kan masih dalam usia remaja dan masih sekolah. Jadi jangan dulu lah pacaran atau fokus dulu belajar karena hal itulah banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Karena kalau kita fokus memperbaiki diri, fokus belajar, insya Allah yang lainnya itu akan mengikut di kemudian hari. Lalu implementasi pergaulan remaja yaitu yang baik. Yang pertama menutup aurat, mengajak untuk berbuat kebaikan, menjauhi perbuatan zina dan lain sebagainya. Baiklah, untuk terakhir ibu minta kepada anak-anak ibu 4 orang untuk maju ke depan untuk membacakan sebuah kata-kata atau motivasi untuk remaja saat ini. Kepada Irsan boleh, Isan, Isamat boleh ke depan. Enak juga mau? Boleh nggak? Boleh. Pada orang mau ya? Intan juga mau? Ke depan? Untuk baca baiklah, ibu akan membagikan satu-satu kepada anak ibu. Nanti tolong dibacakan kata-kata ini dan kepada anak-anak ibu yang duduk boleh didengarkan ya. Yang pertama ibu minta kepada Intan Maharani terlebih dahulu. Baik Bu, kata-kata hiduplah dengan karaktermu sendiri, jangan merubah dirimu hanya untuk disukai. Wes. Selanjutnya ya Mel, boleh? Oke Bu. Kata-kata dikelas sesuatunya kedengar sampai belakang. Ya boleh Mel. Kata-kata kali ini adalah kunci dari tenangnya jiwa adalah yakin bahwa takdir Allah itu selalu baik Bu. Oke. Selanjutnya Iqbal, kata-katanya hari ini. Diamnya ini agak panjang. Kata-kata hari ini Breng. Kata-kata hari ini, kalian unik dan berharga. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Terima dan cintai diri kalian
apa adanya karena kalian unik dan berharga. Selanjutnya kepada Ihsan kata-katanya hari ini. Baik, kata-kata hari ini itu ngejar cinta, oh no, ngejar bisnisku yang belum terwujud jauh lebih serius. Selanjutnya kepada Usama kata-katanya hari ini. Di antara riuhnya dunia, tetaplah menjadi manusia-manusia yang kuat, sabar dan ceria. Silakan kita berikan aplaus kepada teman-temannya. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah berada di bagian depan. Sejauh yang ibu jelaskan, apakah anak ibu sudah paham? Baik, untuk kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa kita dalam berperilaku atau beretika dalam kehidupan itu ada aturannya. Karena kita saat ini telah memasuki fase remaja, yang mana fase remaja itu segala sesuatu tindakan kita sudah Allah nilai apakah itu baik atau buruk, itu sudah mulai dicatat dan akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita perbuat. Oleh karena itu ibu berpesan kepada anak-anak ibu, teruslah berperilaku yang baik dan berusaha untuk menghindari perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang tidak baik. Baiklah, mungkin materi kita hanya sampai sini, dan untuk minggu depan kita akan melaksanakan drama yang mana nanti anak-anak ibu akan memperagakan atau memerankan bagaimana etika pergaulan itu sebenarnya. Misalkan Emil dengan Isal memperagakan bagaimana cara bersalaman antara perempuan dan laki-laki. Nanti untuk kelompoknya akan ibu kirimkan di WA, dan untuk materi atau topiknya itu bisa anak-anak ibu pilih sendiri. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah, ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu.